VT, aku sepi banget. VT apa? VT gambar, VT apa? Biasa hari Minggu, hari libur itu pasti sepi. Lanjut terus aja, nggak usah peduli yang begitu-gituan. Pokoknya upload terus. Jangan contoh saya nggak pernah upload ya. Malam masih. Selamat malam. Oh iya, selamat malam semuanya pengunjung live drawing saya nih ya di TikTok. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya tentang suatu ya mungkin masalah teknis dalam menggambar, ya boleh di-sharingkan biar semua yang menonton live di sini bisa mendapatkan manfaat pembelajarannya dari mungkin dari yang masih SMA atau kuliah awal, dapat insight yang baik. Brush pen sampean kok banyak toh kelihatannya. Banyak nih. Nih. Jadi ini eksperimen dulu. Aku beli brush pen, cari-cari brush pen itu dapat satu, terus coba merek lain, dapat ini. Ini karakteristiknya berbeda-beda, baik dari ujungnya atau dari dari ininya loh, dari apa namanya, injeksi itu sirkulasi tintanya itu loh. Terus sama eksperimen itu loh, eksperimen tinta.
rekomendasi web buat belajar, buat cari referensi gambar apa Mas? Yo di Pinterest banyak kan. Di Pinterest banyak. Mungkin kalau nama webnya aku nggak tahu ya. Webnya ya web seniman itu, artis-artis itu. Kalau webnya yang kayak Peter Han mungkin, atau di ini ArtStation bisa, web ArtStation, DeviantArt tuh yang, atau Behance aja. Tapi pilih kategori yang ini ya, kategori yang learning ada biasanya. Kalau gampangnya ya di Pinterest aja, asal keywordnya itu tepat. Pakai keywordnya pakai bahasa Inggris mending. Kalau pakai bahasa Indonesia biasanya nanti ketika cari-cari suggestnya itu loh, suggestnya monoton biasanya kalau yang Indonesia keluarnya itu, mungkin ya dulu kayak gitu. Kalau ya banyak sih, langsung ketik artis bisa, ketik artis apa, bikin kepala tangan biar kelihatan makin kuat, kadang suka susah. Ya tangan dan kepala ini berbeda, maksudnya latihannya berbeda. Jadi kalau pertanyaannya kepala dan tangan biar makin kuat, tentu saja ada juga jawabannya. Maksudnya jawabannya adalah kalau mensolidkan garis dalam shape ya. Kayak gini. Nah, ini yang geometris, dan juga nanti yang non geometris juga harus diasah. Memang kelihatannya nggak to the point langsung ke ininya ya, langsung ke bentuk kepala atau ke bentuk tangan, tapi ini tuh fundamental banget ya. Jadi yang paling mendasar, yang paling berpengaruh. Terus kemudian yang non geometris itu bisa dilatih dengan ya bidang yang ngawur begini, terus kemudian dibuat kontur lain supaya ini 3 dimensional. Nah, pertama latihan kayak gini, nggak boleh garisnya, nggak boleh diulang-ulang begini, nggak boleh diputus-putus, nggak boleh langsung ya, langsung aja. Usahakan pakai tinta permanen atau pulpen atau brush pen gitu. Kalau saya sarankan pakai drawing pen aja untuk awalan, untuk drawing pen. Yang penting pulpen yang licin. Nah, terus bikin yang bidang-bidang berkurva begini. Nah, dari pakainya 2 titik ya, 1 2, nyambung lagi terus 1 2. Nah, ini kurvanya harus mendekati sempurna. Nah, biasanya kalau mau asik ya pakai motif api. Nah, kurvanya harus sempurna. Nah, kurva sempurna itu apa? Bukan begini, tapi begini. Nah, di setiap lengkungan ini langsung mendekati sempurna. Nah, gitu kan. Nah, latihan ini terus, biar pergelangan tangannya nanti latih. Nah, kalau soal kepala itu kan bentuk-bentuk teridentifikasi, jadi punya bentuk yang bisa diidentifikasi. Jadi itu sebenarnya masuk ke wilayah data.
belum yang harusnya masuk ke fundamental dulu. Kalau nanti yang mendekati ke bidang itu, yang kepala atau apa, itu ya yang digambar dimensinya dulu. Jadi kita PR-nya itu pertama mau solid itu ya menemukan batas. Nah, latihan ini nanti akan membatasi. Ini harus dari berbagai sisi ya. Jangan buru-buru ke detail. Kalau mau solid itu jangan buru-buru memikirkan detailnya, tapi yang simple aja. Karena yang dikejar itu dimensinya, dari proporsi, terus keseimbangan kayak gitu. Ya karena yang dikejar itu. Kalau detail nanti gampang kan, detail kan gampang ngikuti nanti. Yang penting pengaturannya dulu, settingnya. Sementara kalau kita mulai dari detail terus masuk ke setting, itu sulit tercapainya. Nah, terus setelah kotak tadi untuk kepala, yang lingkaran, ya kan? Lingkaran dibagi 2, 1/4. Nah ini, dari sini di masker. Bayangkan masker di sini. Nah, ini sebetulnya sudah jadi. Ini untuk hidung ya, lihat hidungnya sini. Nah, sampai sini. Terus alis. Nah, mata. Nah, matanya di sini. Setelah tekuan ini loh, tekuan batas ujung atas hidung. Nah, terus kemudian baru mulut. Nah, ini juga harus hafal ini batas rambut. Nah, batas rambut agak bahaya, biasanya merusak. Kalau ini udah enak gitu, misalnya kalau batas rambut nggak tahu juga ya balance-nya tuh kurang. Nah, ini akhir bola kepala itu di sini ya, sini sama di sini urutnya ini. Nah, tinggal bikin yang simple dulu aja. Tak ulangi lagi, bikin yang simple dulu aja. Itu lebih baik ketimbang langsung detail. Karena kalau belajar langsung memikirkan detail, setupnya ini nggak tercapai. Karena ini sifatnya memang harus dilatih, bukan imajinasi lagi. Ini harus dilatih. Nah, imajinasi nanti yang mengolah ini gitu loh. Ini basicnya. Nah, detail atau bentuk yang teridentifikasi kepala, tangan itu ya juga nanti imajinasi ya. Oh, tipnya sama tintanya beda ya. Ya nyoba-nyoba gitu loh maksudnya. Kita mau kan. Terus kalau tangan misalnya, ya sama dengan itu. Tangan ya seperti yang kamu lihat konten saya yang 3 set konten yang apa itu ya, model blok tangan, model blok jari untuk memudahkan gambar tangan. Nah, ini kuncinya jempol dulu aja, kuncinya jempol dulu. Nah, ini sudah jempol kan. Nah, ini harus dilatih terus, jadi difokuskan gambarnya ini terus gitu dari berbagai sisi. Nah gitu ya, sebisanya aja. Terus nanti kalau sudah ditambah 2 blok jari. Kalau sudah lagi tambah lagi. Nah, lihat VT saya yang model latihan dengan model blok jari. Ada 4 ya, 1 blok jari, 2 blok jari, 3 blok jari, sama 4 blok jari. Itu akan menstimulus 5 jari. Jadi latihannya cuma 4 poin untuk menstimulus
5 jari. Misalnya ini saya pakai yang 3 blok jari misalnya. Nah, ini udah 3 blok jari. Tapi nanti juga ada fundamental juga untuk shape, untuk knowledge yang di shape-nya. Nah, prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip yang menyertai bentuk tangan dulu. Nah, kalau telapak tangan kan biasanya gini bentuknya. Jadi 1/4 atau setengah tabung. Ya kan? Nah, terus jari sendiri sebetulnya ya ada batasnya. Jadi kayak ini misalnya, ibu jari itu menghadap ke jari yang lain. Terus jari telunjuk misalnya ambillah kira-kira panjang segini. Terus jari tengah itu lebih panjang. Jari ketiga gini, ya, proporsi jari lah. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ini kan dari depan dan belakang, hanya depan dan belakang. Belum yang ini. Terus gestur jari itu juga ada maksimal minimal. Ini yang telunjuk misalnya, ya kan, telunjuk terus ibu jari menghadap. Kalau telunjuk sini berarti ibu jari harus menghadap kemana? Harus menghadap ke yang telunjuk itu, ya kan. Nah, tinggal nanti yang lainnya bagaimana? Yang lainnya tuh berangsur-angsur menurun, mengikuti kurva turun. Kalau jarinya terangkat, kalau jari telunjuknya terangkat, berangsur-angsur menurun, ya kan. Nah, ini gerak alami tangan begini. Begitu sebaliknya, kalau jari yang ini ya, jari telunjuknya diturunkan banget, nah, berangsur-angsur juga jari tengah, jari manis, jari kelingking juga naik, jadi kebalik kurvanya. Nah, gitu. Nah, gitu kan, itulah kira-kira ya. Nah, terus jari ini mengikuti pola ini juga, mengikuti pola kurva di telapak tangan. Ini telapak tangan kan kurva juga. Nah, panjangnya diperhatikan, terus ini ngikut. Nah, ikut ke sini. Dan dari sini kan bisa membayangkan jadi gampang kan. Bayangkan jadi gampang karena sudah ketemu prinsipnya. Karena bayangkan tangan itu dengan imajinasi kan gampang. Cuma prinsipnya kalau nggak tahu ya, yang dibayangkan itu tidak tidak terorganisir lah, karena ini kan pengorganisirnya. Nah, kalau kepala kan ya perlu banyak latihan. Kalau kepala memang bidang yang sulit itu memang kepala ya. Kepala ya include wajah. Ya, harus menguasai berbagai sisi atas, bawah, kanan, kiri, 1/4 dan lain sebagainya. Harus terkuasai. Kalau ini ya, kalau masalah fundamental di kepala sebetulnya ada satu kewajiban, yaitu harus hafal banget di tengkorak. Jadi nanti tengkorak itu akan sangat membantu, tengkorak kepala itu loh, sangat membantu sekali untuk mengatur ini ya, elemen-elemen wajah, kepala dan sebagainya. Jadi kita nggak bergantung ke rumusan orang lain yang ya seperti yang tak gambar tadi, yang seperti yang mana tadi, nah seperti yang
ini tadi. Nah ini kan rumusan saya ini berdasarkan referensi rumusan yang lain-lain. Jual pulsa nggak jual. Itu pulpen apa ya bang namanya brush pen. Nah nanti kalau udah hafal tengkorak wajah itu sangat enak untuk menandai ini. Jadi nggak bergantung ke garis-garis itu tadi. Garis itu tadi cuma membantu memahami, tapi ketika mau gambar di kepala atau wajah, nah itu sudah berdasarkan hafalan gambar tengkorak itu tadi. Nah di sini kan kalau tengkorak kan ada, tak gambarkan nanti, tak gambarkan ininya ya, apanya, dalemannya biar kerasa kalau ini tengkorak gitu. Ini ceweknya lagi sange. Ada tadi, lihat gambar digitalnya. Digitalnya kayak gini dok, yang lain ya kayak gini. Gambar digital ya gini-gini aja, sama loh. Nah ini kalau dikasih tengkorak kan tinggal begini. Kalau mau ditampakkan dalamannya gitu loh, dalamannya kan ya tengkorak. Nah tengkoraknya yang warna biru ini ya. Nah itu pas kan proporsinya, meskipun gambarnya di beda waktu. Nah, tengkorak itu harus juga dipelajari dari berbagai sudut ya. Samping, kanan, kiri itu memang harus hafal. Biasanya kan saya nggak pernah, kalau ada yang tanya kayak ini itu nggak pernah menyebutkan harus hafal. Tapi kalau khusus tengkorak ini memang harus hafal. Kalau mau ngafalin tulang pertulangan yang lainnya, tulang-tulang yang misalnya tangan gitu ya, atau tulang kaki gitu, itu lebih baik, lebih bagus lagi. Nah tengkorak. Nah kalau disederhanakan tengkorak ini kan jadi gini nanti. Rumusan ini ya bentuk sederhananya ya. Dari arah atas aja. Set ya. Tuh ini pulpennya agak kurang ajar ya. Nah itu ya. Nah udah jadi ini menonjol
kening ini menonjol, bola dan sebagainya. Banyak hal yang untuk bisa memahami ini dengan bentuk-bentuk sederhana ya. Bentar, ini pulpennya agak kering, udah lama nggak dipakai. Nah, kalau mau langsung ambil bola yang dipotong 1/4-nya, bola yang dipotong 1/4. Nah, dari sini tuh sebetulnya udah kelihatan mau kemana, udah kelihatan. Tinggal pilih hidungnya. Nah, hidung pasti harus lifetime di sini. Kalau ambil 1/4, ini apa sih namanya? 1/4 ya. Ambil segini ya. Jadi nggak di ujung hidung sini, bukan, tapi harus di sini. Karena nanti ini urut sama ujung telinga bagian bawah sama ujung tengkok kepala belakang paling bawah. Kalau gambar tradi biasa pakai pensil apa, Mas? Pensil macam-macam loh, dari 2B 2B sampai 8B, tapi saya favorit pakai ini, pakai mana sih? Ini sisi namanya Carcoal Darwin yang Conte ya, namanya Conte tuh, tinggal satu itu tok ya. Udah habis pakai itu bagus. Nah, ini tinggal di ininya kan, di ujung sini. Nah, mata itu bukan urutnya ini, tapi di bawahnya ini. Kalau udah hafal tengkorak gampang. Tapi BTW saya jarang pakai pensil ya. Kalau lagi pengen aja, karena kalau saya kelamaan pakai pensil itu pengaruh ke garis. Jadi nanti garis saya jadi ragu-ragu gitu. Kalau kelamaan pakai pensil. Nah, kita tinggal kasih rambut lah. Nah, volume rambut selalu melebihi volume bola kepala ya. Nah. Beautiful. I am ganteng, not beautiful. Terus lanjut ke yang sini tadi. Ya, fundamental basicnya ya seperti ini. Ini memang mungkin bagi yang SMA atau awal-awal kuliah itu nggak masuk akal atau membagongkan yang kayak begini-begini. Tapi ya itu tadi, sebetulnya kalau mau profesional di bidang ilustrasi atau menggambar, terutama human interest atau makhluk biologis, itu memang fundamental banget ya itu ya, untuk melatih. Karena logikanya yang kita gambar ini kan semuanya tidak terkecuali itu adalah 3 dimensional. Nah, 3 dimensional kan ya punya aturan sendiri, punya prinsip sendiri yang sebetulnya itu berupa garis-garis sederhana yang membentuk shape
untuk bidang hingga shape itu. Jadi kalau ya bahasa Indonesianya volume, ya bentuk volume, makanya latihannya adalah volume sederhana seperti ini. Nah, jangan berpikir detail. Kalau berpikir detail nanti saat tersesat ketika gambar objek itu sendiri. Nah, dari sini kan kita udah bisa membantu membayang. Jadi ini bukan membantu menggambar, tapi membantu memperbaiki gambar. Jadi apa ya? Kadang dianggap sebagai cara menggambar, bukan. Tapi kalau saya cara menggambar itu ya latihan. Metodologinya kayak ini. Ngerti nggak maksudku? Karena kalau di cara menggambar kan itu seperti jurus ampuh lah ya, jurus ampuh yang siapapun bisa pakai terus gambarnya bagus. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu ya. VT aku kok sepi banget. Sabar. Emang VT-mu apa sih? Kalau buka gini ke close nggak sih live-nya? Tak follow ya. Ngajarin gambar yang bagus. Dari tadi aku ngajarin gambar yang bagus ya. Pulpennya tidak bermutu. Aku tadi pakai pulpen apa yang bagus tadi? Walah. Ini tuh brush pen ya, sebetulnya enak. Cuman ya ini terlalu kaku. Jadi kalau dibuat gini tuh kadang-kadang ya kaku. Enak sebetulnya. Yang enak tuh yang enggak terlalu banyak keluarnya. Berasa di Gramedia bang. Ya tujuanku emang itu, biar seperti di Gramedia. Tak kirain aku tak yang merasa begitu. Ternyata aja banyak. Ada juga ya.
Berapa lama belajar ala spidol apa itu bang? Ini brush pen. Kalau lamanya menggambar ya saya udah lama. Jadi kalau Kim Jung Gi itu hanya salah satu referensi aja ya, bukan maksud untuk mencontoh stylenya atau apa. Saya sendiri juga kalau sering dibilang kayak gitu. Sebenarnya setiap seniman itu punya mental style sendiri atau apa-apa. Kalaupun referensi pasti setiap anuan ada. Ini namanya brush pen. Kalau jadi ini ujungnya kuas, tapi seperti di dalamnya ada tinta refill gitu loh, seperti pulpen bapak itu loh, pulpen tanda tangan bapak, tapi ininya tuh kuas. Bang, komen aku dibaca. Komenmu apa? Ajarin gambar yang bagus. Pertanyaan, masalahnya gini loh, pertanyaannya itu juga terlalu umum. Ajarin gambar yang bagus, kan dari tadi kan ngajarin yang bagus. Jadi kalau maksudnya tuh mungkin maksudnya mulai dari mana, terus akhirnya bagaimana kalau gambar gitu. Pertanyaannya kan kurang jelas. Kalau bang ajarin gambar, dari tadi aku ngajarin gambar ya, ngapain tak jawab ya. Kalau mau gambar yang bagus, itu yang memang pertama harus niat dulu. Karena waktu menempuh latihan itu di tengah jalan nanti kita biasanya ke distract ya. Jadi fokus kita akan berubah. Bukan gak fokus, tapi akan berubah fokus. Ini perlu konsistensi yang sangat tinggi untuk menghasilkan gambar yang ya sekiranya memuaskan diri sendiri. Sebetulnya nggak perlu sulit untuk ini ya, untuk konsistensi. Cuman kadang-kadang kita terlalu berekspektasi dan terlalu memasukkan hati pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita anggap wah apa gitu ya, wah kerjaan seni, pekerjaan proyek apa. Saya aja begini nggak ada waktu khusus, nggak ada pelajaran khusus, nggak ada hal khusus lah, nggak ada, hanya diniati sebagai hobi saja. Kalau diniati hobi sebenarnya juga kurang, tapi diniati sebagai kayak apa ya, ngisi waktu luang gitu. Karena dulu ya dari dulu emang gambar, tapi suatu saat tuh punya bukan kejenuhan ya, problem di pekerjaan. Nah itu ketenangan lari dari masalah-masalah pekerjaan dia ternyata dengan menggambar. Jadi cuma gambar aja, setiap pagi gambar. Lama-lama garis membaik, terus kemudian lama-lama mengkritik diri sendiri, kok gambar tangan gue kayak gini, ya udah gambar tangan terus, kok nggak berhasil cari contoh tangan,
bisa tangan temannya, bisa contoh di Pinterest, di mana-mana banyak gambar tangan, setiap hari kita melihat tangan gitu kan. Ya dari situ kita ininya. Jadi kalau metode lah gambar langsung, misalnya saya gambar wajah terus ada di depannya gitu, saya nggak pernah selama ini. Kalaupun pernah ya untuk project, biasanya untuk karikatur atau apa. Kalau saya ini menikmati gambar-gambar tangan, bentuk-bentuk tangan atau apa, baru nanti kalau ada waktu megang pensil, megang pulpen, baru gambar tanpa referensi. Ya jadi itu memaksa ya, memaksa memori dan imajinasi itu bekerja sama. Cara latihan anatomi gimana? Cara gambar yang bagus buat pemula. Saya baru gabung Bang. Oke. Cara gambar yang bagus buat pemula. Jadi kalau cara saya beralih ke digital ya. Ini kan kertas-kertas untuk latihan, untuk pemanasan ya. Kalau pemula, mungkin jawaban saya enggak ini ya, enggak memuaskan nanti. Tapi tetap saya akan jawab jawaban yang itu. Biasa saya tuh kalau gambar dulu dia langsung gambar aja. Tetapi ada problem yang sebetulnya kita semua hadapi, yaitu mood gitu ya, kayak mood kayak apa gitu. Nah, lama kelamaan sampai sekarang ini baru tahu kalau mood itu sebetulnya yang menghasilkan bukan mood itu sendiri. Mood itu dipacu, ada pemicu moodnya. Biasanya setelah bangun tidur itu kan sensitif. Bangun tidur apa yang kita lakukan dan apa yang kita kita komunikasi dengan apa, mengalami kejadian apa setelah bangun tidur, itu akan menentukan mood di sepanjang hari sampai sore. Nah biasanya dulu langsung gambar ya, langsung gambar. Hasilnya kalau tidak puas, moodnya pasti jelek dan gambarnya enggak terus jelek terus, karena awal langsung gambar. Padahal ada sebelum gambar, yaitu setelah bangun tidur, entah itu langsung atau selang beberapa jam ya silahkan, harus ada yang namanya pemanasan. Nah ini saya mau tunjukkan pemanasan. Nah saya ini gambar-gambar saya untuk pemanasan, sekaligus latihan perspektif sama dimensi. Wah ini habis berlembar-lembar. Tujuannya buat apa? Biar kalau setiap bangun tidur, otot kita ini pasti ada yang menegang, karena ada yang ruwet lah di satu bagian otot tertentu, tarik menarik kan otot. Yang kedua ada angin juga di tangan kita tuh, sehingga kendali alat tulis itu tidak sempurna seperti yang kita inginkan. Sebetulnya di situ masalahnya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini sudah tak amati terus menerus. Dulu awal saya begini, pemanasan, tapi sekarang pemanasan saya tambah senam tangan. Jadi saya bikin sendiri senam tangan untuk melemaskan, jadi untuk menghangatkan tangan. Kalau tangan sudah hangat itu buat gambar enak. Terus nanti bikin garis gini. Lalu ini pemula yang pertanyaan tadi, pemula yang niatnya memang sekeras batu. Lalu latihan garis, nggak menarik kan jawabannya. Latihan garis kayak gini. Ini kalau dibandingkan ini, sebetulnya lebih berharga yang ini. Garis. Nah ini garisnya, tangan nggak boleh nempel. Kayak ini nggak boleh. Harus gini. Harus gini. Jadi ada 3. Kalau saya mengamati ada 3. Tangan nggak nempel. Untuk apapun ya.
Yang kedua tangan nempel, tapi yang nempel ininya aja. Jadi kalau tadi yang gerak itu otot ininya, kalau ini yang gerak otot ininya sama otot tangan yang ini gini. Ya, gini. Tapi kalau udah gini, jadi tinggal otot ininya saja. Ada 3 itu. Jadi latihan garis ini dibangun dari 3 macam tadi, yang ya itu 3 macam tadi. Kalau udah enak, mau ngapain aja gambarnya, moodnya pasti bagus. Moodnya tapi pasti bagus. Terus gambar apa yang kalau pemula? Ya pemula yang gambar inilah, gambar bentuk sederhana. Ini tak contohkan deh. Sini mungkin masih ada space. Nah, jadi kalau pemula itu kesimpulannya apa? Kalau pemula itu yang dipelajari pertama utamanya ini ya, utamanya adalah batas untuk mencapai proporsi ya, proporsi dimensional, proporsi dimensi, terus apa lagi, biar balance. Ini aja kalau nah ini termasuk batas, karena kalau kita nggak latihan ini, kertas ini akan selalu dianggap tidak berbatas, padahal kita gambar ini itu memerlukan batas kan, iya kan? Tapi kita nggak punya batasan itu ketika awal menggambar atau sedang dalam perjalanan mengupgrade gambar. Itu aja. Jadi proporsi dimensi balance. Proporsi apa? Dimensi balance. Ya ini dimensi yang diusahakan proporsional, ya, sehingga balance gitu loh. Nah, dari ini kamu udah dapat ini, perspektif dapat, volume dapat, insting 3 dimensional, kesadaran 3 dimensional dapat. Kesadaran 3 dimensional itu insting untuk menggambarkan bentuk 3 dimensional. Kenapa sebut insting? Karena kalau tidak punya kesadaran 3 dimensional, ini yang tidak punya kesadaran dimensional, lengkungan ini akan dianggap lengkung biasa. Tapi yang punya kesadaran 3 dimensional, lengkung ini sudah dianggap 3D. Yakin ya, sudah dianggap 3D. Bagi yang sudah ini ya, yang gambarnya mungkin sudah mahir, nanti pasti akan ini paham lah. Tapi yang belum mahir akan nggak kebayang bagaimana rasanya. Tapi kalau sudah nanti bisa. Misalnya lengkungan yang ini ya, set ini saya jadi apa kan sudah kebayang. Ini bukan bentuk makhluk hidup atau apa ya. Nah, ini aja udah jadi bentuk 3 dimensional. Nah, kalau anatomi nanti yang terakhir. Kalau cara anatomi mengembangkan bentuk-bentuk begini, misalnya saya bentuk ini ya, mau belajar torso, saya ngembangkan nih bentuk kayak gini. Nah, ini anatomi nanti
masuknya. Latihan anatomi gitu loh maksudnya. Nah, jadi kalau latihan anatomi yang digambar itu ya memang yang kita capai itu struktur proporsional itu tadi. Nah, ini baru kepala. Nah, dari sini kita sudah punya metode latihan yang sangat membantu. Atau cara yang lain, saya punya banyak kok gini untuk latihan anatomi. Bentuk telur, ya kan, telur saya belah begini, tak kasih ini, kasih bola, ya kan. Nah ini kalau secara belajar anatomi yang saya tempuh begini. Nah, sehingga nanti kalau menempatkan detail anatomi, sekali lagi ya, yang dipikir bukan detailnya tapi batasnya. Kalau anatomi ya batas anatominya, nanti tinggal kita tambahkan detail-detail anatomisnya. Yang itu sebetulnya nggak perlu pelajaran yang banyak, karena anatomi pelajaran yang apa ya, karena anatomi kan setiap hari sebetulnya kita lihat gitu loh, ya kan, kita bisa ngamati setiap hari. Bahkan misalnya kita naik motor di lampu merah sekalipun ya, kita bisa mengamati anatomi. Contohnya ya ada mbak-mbak dibonceng pacarnya di depan, ya kan, kelihatan kan anatominya. Lebih susah anatomi perspektif bang. Ya semuanya punya plus minus sendiri ya. Kalau anatomi mau ditempuh di awal itu pasti tercapai, tapi proporsi nggak tercapai, harus proporsi dulu. Tapi kalau perspektif itu kan untuk mengatur dimensinya, ya kan, untuk mengatur dimensi anatominya. Misalnya ini, ya kan, sudah bisa gambar anatomi dengkul gini-gini, tapi nanti kalau sudah bersentuhan dengan perspektif, nah itu agak sulit. Makanya belajar anatomi jangan dengan hafalan, jangan mengandalkan hafalan tok gitu loh. Karena kalau sudah dipertemukan dengan perspektif, nanti jadinya adalah gestur yang dipelajari ya, gestur anatomi. Nah ini lebih mumet lagi daripada anatomi. Jadi kalau gestur anatomi itu kan memikirkan bagaimana, ya kayak kamu gambar animasi lah. Harus hafal dari ini misalnya tangan, lengan neko, ya kan. Nah ini lengan neko, lengan ketekuk kok, lengan yang tidak menekuk. Bagaimana kaki kelihatan dari atas, semakin ke atas. Nah ini kan kalau nggak ngerti dari berbagai sisinya, sisi anatominya juga akan kesusahan. Makanya yang dipelajari anatomi itu bentuknya, bukan hafalannya. Settingan brushmu bang, sepil bentar. Tutup. Settingnya cuma gini loh, shape dinamiknya
Ini pakai apa? Aku ya lali yo. Halo Pak, halo. Bagaimana kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Rezeki lancar, lancar. Tambah ganteng, tambah. Pakai Procreate enggak? Enggak. Cara bikin beda-beda bentuk badan, Bang. Maksudnya gimana? Pakai Adobe Photoshop. Belajar gestur ya penting. Muka gimana? Kiri ini lagi mas kameranya. Nggak kelihatan apanya. Oh ininya ya. Ini kalau tak atasnya gini aja. Wah komennya udah banyak toh. Maaf ya kalau ada yang terlewat, silahkan diulang lagi kalau ada yang lewat. Kayak gendut kurus gitu. Nah ini pertanyaan menarik ini. Kalau gendut kurus ya, kalau gendut kurus itu gini ya, harus hafal ini ya, mana bagian tubuh yang keras dan yang empuk. Maksudnya mana daging, mana yang kulit langsung tulang, mana kulit yang langsung yang bertemu dengan daging, mana bagian tubuh yang kulit gitu. bahasanya tuh gitu. Pokoknya yang di bagian tubuh kan ada yang keras, ada yang lunak nih. Ini kulit langsung tulang kan, ini juga tulang, ini daging dulu ya kan. Nah ini harus hafal. Misal di pinggang. Kalau di pinggang orang kurus ya kan, orang kurus. Yes. Nah, ini kalau orang kurusnya agak berlemak ya. Nah, ini kan sangat kelihatan kan bentuk identitas ininya, identiti tengkoraknya. Ini kan ada tulang pinggul. Terus kemudian mungkin di sini agak gini ya. Nah, agak gini. Terus ini gini. Nah, ini. Nah, sementara kalau yang gendut itu tinggal menambah ininya. Jadi seperti menebalkan aja kalau orang gendut. Jangan fokus di lipatannya. Ya lipatan penting tapi ini kan tinggal. Nah kan seperti kalau kamu pernah bikin ini ya, bikin huruf di Photoshop atau di Corel atau di Illustrator, kemudian kamu kasih outline, itu kan tambah gemuk ya kan. Ya kayak gitu, lekuannya di sudutnya jadi tambah sempit gitu loh. Nah ini selangkangan juga tambah sempit gitu. Nah kalau saya mempelajari orang gendut, orang kurus itu beda-beda. Setiap orang banyak jenisnya tuh banyak. Ada yang ini ya, ininya tuh ada yang macam-macam lah pokoknya. Ada yang perutnya begini ya. Nah, ada juga yang langsung begini, orang gendut. Tergantung. Nggak bisa dibicarakan secara umum. Ada juga yang langsung begini. Kan pinggul wanita kan memang lebar daripada laki-laki kan. Nah, tapi pinggul itu lebarnya juga beda-beda. Jadi gendutnya agak beda. Ya tapi prinsipnya itu tadi hanya menambah
ini ya. Jadi tulangnya benar-benar nggak kelihatan, hanya outline dari apa, bungkus tulangnya aja yang tebal. Kalau gitu itu jawaban yang prinsipal aja, bukan teknis ya. Kalau teknis nanti panjang, harus bahas satu-satu. Asik belajar anatomi ya, asik. Kasih sempak, oh iya kasih sempak biar tidak di bend not, tahu-tahu mati sendiri nanti. Nah kayak ini kan, nah ini ada yang bokongnya segini, ada yang gini, ada yang pahanya besar tapi kakinya kurus, itu ada juga yang kayak gitu. Ada yang pahanya besar sampai ya kayak gini, ada pahanya apa, lengannya besar sampai besar itu sampai sini, tapi di tangan itu kecil gitu ada. Pas gambar beli Wacom recommended nggak kalau second hand? Waduh nggak tahu kan secondnya kayak apa, tergantung kebutuhannya mendesak apa enggak, bisa jadi duit lagi apa enggak. Kalau second tapi itu bisa jadi duit lagi dalam waktu dekat, ambil aja, nanti kalau udah dapat duit beli lagi yang baru. Dulu saya nggak punya Wacom, pinjem terus dapat duit buat proyek, dapat duit aku beli. Ini seri Wacom One, jadi di bawahnya Cintiq yang murah yang 5 jutaan, pakai Photoshop. Kontur pada tubuh maksudnya, iya iyalah, lekuk tubuh, kontur tubuh, kontur iya, kontur pada tubuh. Caranya pas gambar sketsa bisa bentuk gambarannya gitu bang, gimana caranya pas gambar sketsa bisa kebentuk gambarnya gitu? Wah, aku gak paham maksudnya. Pas sketsa bentuk gambaran, kebentuk gambarnya gitu, pakai brush bikin sendiri tapi aku lupa bikinnya. Ngasih shadow dong, kasih saran ngasih shadow ya, entah kasih saran ya, kasih sampel gambar sketsa tapi bisa bentuk gini, mungkin maksudnya sketsa tapi bisa bentuk ya. Tadi ya lagi-lagi batas ya, sketsa itu juga sebetulnya kita mencari batas. Kalau sketsa biasanya konturnya dulu, gesturnya dulu. Anda mau mensketsa kesan yang apa dulu, nah, gitu. Jadi bukan bentuk detailnya tapi kesan emosionalnya yang apa dulu, yang tenang, yang tegas, atau yang emosional. A, B, C. Ini emosional, emotion lah, bukan marah ya. Ini tenang, ini tegas, ini emotion. Nah, bisa mulai bentuk dari gini ya. Nah, oh ya jadi kayak kan. Kalau mau instan
sketsa instan langsung bentuk itu ya sebetulnya harus belajar siluet. Jadi belajar siluet itu penting banget. Jadi kamu latihan gambar, tapi yang kamu gambar itu siluetnya gitu. Nanti itu cepat itu untuk menstimulus imajinasi. Nah, ini kan udah bentuk kan. Udah bentuk. Kalau ini sketsa bebas langsung. Tapi kalau mau ini ada metodenya, tak kasih saran yang pakai robobin atau manusia robot yang blockman itu loh. Ya orang nyebutnya macam-macam ya. Nah itu nanti ada ini ya, ada kuncinya. Kuncinya itu hanya di kepala, terus torso, sama pinggul. Nah ini tinggal dimainkan ini aja. Lah gimana untuk tangan? Untuk tangan dan kaki itu justru malah mengikuti. Kalau sudah ngerti kuncinya ini, tinggal ngikuti tangan ya kan. Mau kemana? Mau ngapain orang ini, mau ngapain? Oh mau menantang misalnya. Nah, tinggal tangannya kan tinggal diarahkan aja. Malangkrek, ini bahasa Jawanya malangkrek. Nah tinggal. Kalau misalnya ini ya, ini tak ambil aja. Nah ini tak ambil, kan nggak ada tangan toh untuk nyontohin loh. Ya, terus mau pose yang lain. Padahal dengan ini ya, dengan bentuk torso yang sama, bahkan gestur torso yang sama, itu masih sangat relevan. Lihat, yuk. Nah, gimana cara improve skill gambar baik dari segi apapun itu lagi stuck banget soalnya. Saran ngasih shadow. Kalau saran ngasih shadow, wah ini saran shadow ya sebetulnya kamu ya cari ini aja dulu ya, pelajaran lighting fotografi atau sinematografi. Ada tiga ya, setidaknya ada tiga, sebetulnya 4 tapi yang paling prinsip 3. Yang pertama itu highlight. Tanyanya shadow tadi ya. Ya kalau shadow harus ngerti kayak kontur dong, kontur anatomi. Ya, hanya itu kunci salah satunya. Ya tinggal kita ngarahkan sumber cahayanya. Jadi nanti kalau udah masalah cahaya itu sudah agak rumit ya. Jadi kayak key lightnya, kunci lightingnya yang mana, itu biasanya yang bisa membentuk shadow. Baru nanti highlight juga ya, shadow sama highlight. Terus ada middle tones, kemudian ada kicker atau rim light. Ada channel YouTube tapi kurang aktif ya,
namanya sama dengan yang ini, Taufik RH Walang Reos. Cara improve skill gambar baik dari segi apapun itu lagi stuck. Jadi problemnya itu stuck ya. Kalau problemnya stuck itu berarti block apa itu. Kalau stuck biasanya saya gambar ini ya, gambar misalkan yang sering tak gambar aja itu wajah gitu ya toh, gambar kepala atau apa itu. Nah, setelah itu Kak kritik sendiri. Biasanya paling kelihatan pas kita foto pas kita foto di HP itu kayak gini bagus, tapi kalau di foto kadang-kadang baru kelihatan jeleknya. Nah dari situ kan ketahuan kurangnya di mana. Nah kalau kurangnya di mana itu sudah ketahuan, barulah aku kejar. Nanti itu improve sendiri. Cara ngejarnya gimana? Ya gambar kepala terus. Seperti ini ya. Saya beberapa hari ini gambar itu terus. Dari kapan ya? Ini belum. Ya bukan nggak bisa gambar kepala, cuman ada yang kurang gitu loh kan. Ada yang kurang terus gambar. Ya ini ya. Entah itu bisa membedakan apa enggak nanti awal dan akhirnya ya. Awal dan akhir. Nah dulu kalau bikin kepala saya kayak gini. Ini berapa ya, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kayak gini ya, tangkap ini. Nah setelah tak ini sekian lembar nah kalau saya ada improve-nya, menurutku sendiri ada peningkatan gitu loh. Lebih cepat dan detailnya lebih dapat ya. Lebih ekspresif tuh, lebih clean, lebih bersih gitu ya, daripada yang ini lebih terarah gitu, lebih tertata. Terus nah ini kalau saya gambar ini, nulis Arab ini tak maksudkan untuk ngelatih lurusnya garis. Ternyata pakai nulis Arab ini efektif banget. Ya ini kan waktu gambar garis. Nah kan lebih clean nih daripada yang ini. Lebih clean. Atau yang ini bandingkan ya. Dibandingkan dengan yang sudah tak gambar. Ada nggak sih? Oh nggak ada. Pokoknya lebih clean aja lah. Siapa itu? Cara nentuin lipatan kulit atau kerutan gitu. Ada tekniknya. Itu kan sebenarnya gini loh, tak jelasin ya. Jikalau lipatan tekstur ini sambil yang mau minta ini ya, gambar cepat dari sketch sampai jadi bentuk sama warnanya. Nah kalau lipatan kayak gini tuh misalnya, itu prinsipnya ada 2 penjelasan ya. Prinsipnya di sini tekstur pohon misalnya. Ini kita gambar pohon ya misalnya, pohon batangnya kan, ini ada teksturnya sebetulnya. Nah,
Nah, teksturnya tuh begini. Jadi ini simple lah, simple, gestur simple. Nah, mulai dari yang padat. Kalau yang udah kuliah nanti ini latihannya di pelajaran kalau yang belum kalau yang tidak menempuh mata kuliah di jurusan seni rupa, nanti di seni rupa itu nama pelajarannya ini basicnya itu namanya Nirmana Dwi Matra, untuk melatih gradasi ini ya. Ini yang tekstur tapi gradasi. Anak-anak fashion designer kalau sketsa itu pinter kayak gini. Bagi yang belajar, ya nggak belajar ya nggak pinter ya kan. Nah udah. Nah kalau di menggambar dasar, terus yang kedua nanti tak jelaskan dulu. Di menggambar dasar, mata kuliah atau mata pelajaran menggambar dasar itu ada yang disebut garis solid dan garis maya. Ngerti nggak garis maya? Garis maya itu yang tidak ada garisnya, tapi kita atau pembaca atau penonton atau siapapun yang melihat itu tahu maksudnya itu garis. Nah, kayak ini misalnya. Nah, sebetulnya ini kan garis maya untuk kesini kan, untuk tekstur kesini, untuk apa, kerutan kesini. Ini garis maya juga. Yang putus dulu, garis putus itu juga garis maya. Nah ini misalnya, nah ini garis maya. Nah ini di poin itu dipakai ya, kesempatan itu dipakai untuk membuat sebetulnya bentuknya kontur ya, bukan lipatan kulit, lipatan baju itu sebenarnya termasuk kontur. Jadi kalau dari depan belakang ya cuman gini gitu loh. Kalau dari cuma gini ya kan, depan belakang. Misalnya ini tabung. Tapi kalau sudah mengarah ke sana itu sudah, apalagi menekuk ya. Nah, sudah pakai kesempatan itu tadi, kesempatan garis maya tadi. Nah, belajar kayak gini. Kayak ini. Jadi belajarnya pakai gambar pohon itu, karena dia batang pohon itu dia tidak hanya bertekstur tapi berkontur, dia punya kontur. Tapi kalau mau latihan kontur yang basic ya ada juga. Misalnya kamu bikin ini ya, terus gambar gini. Nah ini namanya kontur nanti. Tapi ini kontur sederhana. Kalau kontur yang ruwet nanti ya Nah ini kan sama, yang ini sama dengan ini sebetulnya, cuma ini lurus ini enggak gitu loh. Nah gitu. Nah ini butuh kesadaran dimensional yang amat sangat kuat. Tinggal 4%. Emang Nirmana ya gitu ya. Udah, yang bagi yang tahu Nirmana pasti nggak punya korelasi ke sini, nggak habis pikir gitu loh maksudnya, nggak punya korelasi ke sini, karena biasanya memang nggak dijelaskan ya sama dosenmu atau gurumu kalau sebetulnya Nirmana itu secara apa ya, terapan itu untuk apa gitu loh. Setelah terapan ya ini ternyata Nirmana sangat amat berguna. Tapi kalau kita waktu mendapat pelajaran Nirmana itu ya sangat malas ya, karena nggak masuk akal. Ini hubungannya apa sih dengan karya, dengan apa yang nanti saya bikin, karya yang saya bikin. Ya saya juga nggak habis pikir kenapa nggak pernah dijelaskan ya. Atau memang yang sebagian pengajar mungkin
juga ortodok, artinya kalau mau belajar, kalau mata kuliah seni rupa ya harus ada ini, tapi tidak tahu alasannya mengapa harus ini. Ya itu problem aja. Nirmana Dwimatra sama Nirmana Trimatra. Kalau di Nirmana Dwimatra kan paling gini kan, ini suruh bikin kotak ini menjadi 3-dimensional dengan cara kontur, membuat kontur biasanya. Nah ini kalau tugas ini udah sampai puluhan ya, puluhan kotak-kotak ini ya, atau belasan ya semester awal. Coba iseng-iseng bikin gini ya, nggak usah serius, pokoknya waktu luang praktekin aja ini. Ya mungkin Nirvana lagunya bagus ya, Nirvana. Nama Nirmana menguji kesabaran bang. Dari seri apa itu kalau bagi? Itu seri Wacom One. Live tiap jam berapa biasanya? Ditunggu aja, saya nggak bisa berjanji live jam berapa. Kalau saya janji pasti akan meleset. Yang jelas nggak setiap hari. Bikin gambar cara nentuin lipatan, maaf ya, yang bikin gambar cepat saya nggak bisa memenuhi. Bahan cara nentuin kalau pose pakai perspektif gimana? Pose pakai perspektif ya gampang kan, maksudnya perspektif itu garisnya kan kamu juga harus hafal dulu sebelum menentukan itu. Nah ini kan garis perspektif yang sana, yang dari atas misalnya kamu nentuin dulu. Kalau dari atasnya sini misalnya nih ya kamu. Nah ini kan tinggal tabungnya diapain kayaknya. Gitu ya. Ya mungkin untuk malam hari ini cukup segitu aja karena sudah malam. Nah, kita lanjutkan lain waktu, mungkin akan lebih energik lagi kayaknya. Suara saya sudah low. Terima kasih untuk yang bertanya, terima kasih untuk yang mendengarkan, terima kasih yang juga yang follow, yang komen. Mohon maaf jika jawabannya tidak memuaskan karena ini harus menjawab banyak orang, tapi tetap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.